Sebanyak 27 praja IPDN asal Sulawesi Utara dilepas oleh Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili oleh Gemi Kawatu As3 Bidang Administrasi Umum, Kepala BKD Sulut Femi Suh. Dan Karo Umum Pemprov Sulut Clay Dondokambe di Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara Selasa tanggal 7 September tahun 2021. Calon praja IPDN asal Sulawesi Utara Angkatan 32 ini berjumlah 27 orang. Sebelumnya mendaftar sebanyak 800-an orang, dari 27 orang calon praja IPDN ini ada satu calon praja IPDN termuda berumur 16 tahun dan meraih ranking pertama untuk kontingen Sulawesi Utara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melepas sebanyak 27 calon praja IPDN asal Sulut di Mapalus Kantor Gubernur hari ini. Pelepasan ini diwakili Gemi Kawatu, Femi Suh, dan Clay Dondokambe. Dalam pelepasan ini dihadiri juga orang tua calon, dari 27 calon salah satunya berumur 16 tahun dan meraih ranking pertama kontingen Sulut. Jadi awalnya yang melamar itu yang tembus ke tes SKD atau yang kita ketahui dengan seleksi kompetensi dasar berjumlah 821 orang. Dan dari 821 orang itu yang berhasil lanjut ke tahap kesehatan pertama hanya bersisa 85 orang. Nah, dari 85 orang tersebut lanjut ke tes psikologi hanya tersisa 51 orang. Dan yaitu seleksi terakhir yaitu pantuhir atau yang dikenal sebagai penentuan akhir, kita yang lanjut hanya tersisa 41 orang. Dan di mana dari 41 orang itu kuota Provinsi Sulawesi Utara yang kita ketahui yaitu 34 orang. Tetapi saat hasil dari pantuhir tersebut dirilis atau diterbitkan di web dan terkonfirmasi bahwa hanya 27 dari 40 orang saat mengikuti pantuhir yang lulus. Dan saya Adi Masaputra Mokoginta adalah ranking 1 dan juga sebagai capra termuda yang meraih ranking 1 di Provinsi Sulawesi Utara. Saya berumur 16 tahun. Secara sekilas kita sampaikan begini. Yang pertama ini sekolah kedinasan IPDN ini diminati dari tahun ke tahun. Ini tidak pernah sepi dari peminat. Bahkan rata-rata setiap tahun ada 1000-an yang mengikuti. Tahun ini hampir 1000 yang mengikuti. Kemudian tahapan demi tahapan orang ikuti. Tes demi tes orang ikuti. Tetapi pada akhirnya yang menentukan orang ke diri masing-masing. Nanti apa? Karena untuk kompetensi kan orang yang paling tahu. Tapi secara fisik juga orang dilihat. Dan masalah jasmani ini bukan kewenangan dari orang, tetapi kewenangan itu dari tim sel yang melibatkan antara lain polisi. Ini tidak ada sama sekali yang namanya KKN, tidak ada sama sekali yang namanya uang. Bahkan ketika lulus semua gratis ini pendidikan. Begitu benar. Dan kami berharap sebagaimana arahan Pak Gubernur, Pak Wagub, Pak Sekro tadi yang terseleksi akhir tinggal 27 orang. Dari sebenarnya orang penjata 34. Kuota 34. Sehingga diharapkan orang 27 balik 27 orang juga. Jangan ada yang bermasalah, jangan ada yang sakit, jangan ada yang dikeluarkan dan lain-lain. Itu harapan Gubernur. Lebih daripada itu, Pak Gubernur juga menitip menyangkut nama baik pribadi, nama baik keluarga, dan nama baik provinsi. Dorang mesti jaga. Karena dorang ini duta-duta yang nantinya disiapkan menjadi pemimpin-pemimpin Sulawesi Utara bahkan nasional. Sama dengan Pak Clay yang angkatan 13. Jadi 15-16 tahun lalu Pak Clay sama seperti dorang. Sekarang sudah jadi meja pimpinan. Ibu Femi bahkan tahun 90-an. 90 berapa Bu Femi? 91 baru masuk di sini. Ya. Masih mau rikir orang karena cuma beda 17 angkatan dengan Pak Karople. Masih mau rikir orang. Terakhir, Pemprov memfasilitasi mulai dari persiapan pendampingan saat seleksi. Kita beri pembinaan, konsumsi, kemudian saat keberangkatan 5 tahun terakhir itu dibiayai oleh dana APBD yang diprakarsai oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur yang biasanya itu ditanggung oleh masing-masing. Jadi sekarang peserta cuma mempersiapkan diri, bahkan akan didampingi tiba di Jakarta. Gitu. Syukur pada Tuhan
Dan selanjutnya berterima kasih kepada pimpinan, dalam hal ini Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan Bapak Sekprop. Tadi disampaikan oleh Bapak Asisten dan boleh ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian Daerah, dalam hal ini Ibu Kaban, sehingga peluang bagi putra-putra daerah untuk dapat mengecap pendidikan di lembaga yang luar biasa, yang kemudian nantinya akan memberikan kesempatan bagi putra-putra daerah untuk menjadi pemimpin bangsa, diberikan peluang untuk hal itu, sehingga tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Sebagai pesan, sebagaimana disampaikan tadi, semoga berangkat 27, kembali 27, dan akan menjadi keluarga besar dari Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepemimpinan Kerajaan, dalam satu persaudaraan yang saling menopang dan saling membantu satu dengan yang lain. Rencana keberangkatan calon praja IPDN asal Sulut pada Kamis mendatang dengan menumpang pesawat Citylink. Nantinya mereka akan belajar di kampus Jatinangor selama 4 tahun lamanya. Semua biaya ke-27 calon praja IPDN ini ditanggung pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Tim Liputan inilah Manado.